Shalom. Kebiasaan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita di bulan ke-8, tak terasa 4 bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2022. 2020 sampai dengan sekarang tantangannya masih sama, masih COVID Bapak Ibu. Kalau di perbankan kami ini tiap hari kredit macet, naiknya tajam, turunnya dikit. Jadi ya hidup dengan ketidakpastian seperti ini memang mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita, dunia usaha maupun kehidupan bermasyarakat. Biarlah terus kita berserah kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan memimpin dan menolong kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuki saat teduh. Kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pujian pertama, kami ajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian dari nomor pujian NKI nomor 1. Pujian pertama dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. 3 musik dan 4 kita nyanyikan bersama-sama kembali. Dan mohon bagian keempat Bapak Ibu dapat bangkit berdiri. Suci,
Bapa dalam surga, Kau yang kami kenal dan kami imani dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini Engkau telah memimpin kami, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan. Di minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan, kami akan menghampiri meja perjamuan kudus. Kau akan mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dan menyelamatkan kami umat berdosa. Pada pagi hari ini Tuhan, di hari perhentian, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk fokus beribadah kepadamu, supaya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak sia-sia. Firman yang ditaburkan membawa kekuatan buat kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan, pimpin anak-anak kami Tuhan di gedung depan, biar anak-anak kami dididik untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, menjadi tiang-tiang gereja di masa depan. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak kami Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga mereka terus taat dan setia kepadamu. Di tengah banyak godaan dunia yang membuat mereka bisa menyeret mereka jatuh dalam dosa, Tuhan akan menetapkan hati mereka untuk taat setia kepadamu. Tuhan, pimpin juga ibadah di seluruh muka bumi pada pagi hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan doa pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat pembimbing pada pagi ini saya ambil dari Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kembali saya ajak menyanyikan satu pujian nomor NKI 177, Senang Berserah pada Yesus, biar kita menyerahkan segala sesuatu dan bersenang dalam Tuhan. Kita nyanyikan hanya sampai dengan ayat ketiga ya, bait ketiga. Pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Kekal di sengkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubur yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa, surga dan iman kuatlah. Kekal di sengkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubur yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di badannya.
saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita siapkan hati dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Tuhan, inilah kami seluruh umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, dan kami anak-anak-Mu oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang dengan satu kerinduan dan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau mencari pujian manusia, perhatian manusia, ataupun perkenanan manusia. Karena pada saat kami tidak mendapatkannya, kami menjadi kecewa. Tetapi kalau tujuan kami datang beribadah kepada Tuhan, datang di gereja, hanya untuk beribadah menyembah Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami membuka hati pikiran kami dan hidup kami untuk diisi oleh firman.
Mari Kau berbicara Tuhan, supaya kami boleh dibentuk. Semakin hari kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang menang. Walaupun kami tahu kami harus menghadapi hidup yang tidak mudah, menghadapi hidup yang sulit, menghadapi ujian dan pencobaan yang seringkali tidak henti-hentinya menimpa hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasannya, sembunyikan di belakang salib, supaya dia hanya menyampaikan kebenaran, dan urapan-Mu itu membuat kebenaran-Mu akan berlaku bagi setiap kami. Dan Kau tolong kami, jemaat-Mu yang duduk mendengar. Kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Kami memiliki hati yang rendah, karena firman-Mu adalah bagikan air kehidupan yang hanya akan tinggal di dalam hati yang rendah. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Karena kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur. Walaupun akhir-akhir ini ada beberapa jemaat yang kembali terkena COVID. Tetapi COVID-nya sudah tidak membahayakan seperti dulu. Sehingga kita tidak takut seperti pada saat waktu Delta. Dan ini membuat alasan Majelis GSRI Jemaat Bekasi tidak ada live streaming lagi. Untuk membuat supaya jemaat tidak ada pilihan. Tetapi sekali lagi, memang karena kebiasaan ibadah online, itu membuat ada jemaat-jemaat yang rupanya keterusan. Walaupun tidak ada live streaming dari gereja setempat di mana dia bergereja, tetapi ada banyak YouTube. Masih ada banyak gereja YouTube dan mereka bisa memilih apa saja. Dan itu adalah hak bagi setiap orang. Seperti dalam 2 minggu ini ada pendeta, bukan pendeta, Pak Simajuntak ya, yang bicara tentang kelemahan daripada ibadah online atau gereja maya. Minggu lalu saya kembali diingatkan karena memang banyak hamba Tuhan mengeluh, termasuk juga bukan hanya gereja Protestan, Katolik pun sama. Yang saya ingatkan adalah pada saat saya melayani di Gaya Motor Pak Ucok. Dia mengatakan, wah susah sekali mengembalikan jemaat ke gereja. Karena yang terdaftar di gereja Katolik Serpong yang dulu pernah dekat gereja itu ada bom ya. Itu 14.000. Jadi 5 kali ibadah itu biasanya penuh terus, tetapi sekarang cuma buka 2 kali saja tidak penuh, tidak sampai 2.000. Pertanyaan dia, 12.000 orang lebih itu kemana? Dan di kita pun juga masih sama, karena kita belum maksimal, masih ada jemaat-jemaat yang takut untuk datang ke gereja. Tetapi saya bersyukur karena saudara adalah orang-orang yang loyal. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangun gereja ini ke depan, maju bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan tantangan. Dalam kita menjalani hidup ini penuh dengan ujian dan pencobaan. Dan ini yang akan kita renungkan pagi ini. Tema kita adalah makna atau maksud dari ujian dan pencobaan. Walaupun ini merupakan salah satu poin, tetapi ini adalah fokus utama kita. Bahwa kalau di dalam kehidupan kita ada ujian dan pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, pasti ada maksud yang terbaik dari Tuhan. Amin. Itu berlaku bagi hidup kita, kalau kita mau mengamini. Dan kalau kita tahu ada maksud yang baik, ada tujuan yang baik, dan tujuan itu demi kehidupan kita, maka kita akan dapat berjuang, mampu bertahan, dan kita akan keluar sebagai pemenang, bukan
pecundang. Kita akan baca surat Yakobus pasal pertama ayat 1 sampai ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya membaca ayat 1, jemaat membaca ayat 2 dan berakhir pada ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat 2. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam kehidupan kita dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melewati tema-tema Paskah, tema-tema Pentakosta, kita akan kembali kepada tema kita tahun ini. Masih ingat tema utama kita tahun ini apa? Menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan atau setia kepada Kristus. Itu tema kita, dan subtema pagi ini adalah jemaat yang setia adalah jemaat yang sanggup menghadapi ujian dan pencobaan dan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya kita harus memahami apa maksud ujian, apa tujuan ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang percaya yang lemah dan gampang menyerah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, latar belakang dari surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan. Itu tertulis di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada saudara, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, kata di perantauan ini di dalam bahasa Yunani adalah kata diaspora. Itu sebabnya kita seringkali mendengar orang-orang Indonesia diaspora yang ada di California, yang ada di San Francisco, yang ada di Los Angeles. Itu memakai istilah dari Alkitab, dari bahasa Yunani, diaspora. Jadi Yakobus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang hidupnya ada di luar Palestina. Dan istilah kedua belas suku itu hanya dapat berarti umat Israel atau bangsa Yahudi. Nah, itu bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-7. Supaya jelas saya akan membaca dari ayat 6 dari Kisah Rasul 26. Untuk membuktikan bahwa yang di perantauan ini adalah 12 suku Israel itu. Ini adalah pembelaan Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa, ayat 6. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita,
dan yang dinantikan oleh ke-12 suku. Perhatikan, yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Tekanannya di sini adalah untuk menjelaskan bahwa orang yang di perantauan, orang Yahudi yang perantauan adalah 12 suku Israel. Mereka yang tersebar-sebar di berbagai tempat. Jadi kenyataan Yakobus menulis surat ini untuk orang-orang Kristen Yahudi. Dia menulis paling tidak 19 kali dengan menyebut mereka sebagai saudara. Apa artinya? Kata saudara ini mengandung dua arti. Yang pertama adalah menunjukkan mereka saudara di dalam darah daging, atau saudara secara darah daging. Mereka adalah keturunan Israel atau keturunan Yakub. Tetapi arti yang kedua, saudara sini juga adalah merupakan sebutan untuk saudara di dalam Yesus Kristus. Karena orang-orang Israel atau Yahudi yang ada di perantauan 12 suku itu, mereka orang-orang yang percaya kepada Kristus pada masa mula-mula. Nah, kata perantauan di dalam Yakobus 1 ayat 1 ini sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena kata ini berarti tersebar. Dan istilah tersebar ini dipergunakan untuk menunjukkan orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Tetapi kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani diaspora ini pun mengandung arti menebar benih. Jadi bukan hanya mereka terserak di luar negaranya seperti orang Indonesia yang ada di Kanada, di Toronto atau di Vancouver. Bukan itu. Tetapi punya pengertian mereka menebar benih, bukan hanya benih secara keturunan. Memang orang Indonesia di sana ada keturunan juga sehingga menyebar benih. Maka orang-orang Indonesia di Australia, di Sydney, di Melbourne semakin banyak. Di Los Angeles, di San Francisco, New York juga semakin banyak. Karena di sana mereka juga punya anak, punya keturunan. Tetapi benih yang dimaksud di sini adalah benih dari Injil. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang percaya ini tersebar oleh sebab penganiayaan, dan kita tahu bahwa memang Tuhan izinkan itu. Dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan. Tetapi sebelum penganiayaan, Tuhan izinkan mereka mempunyai pola kehidupan berjemaat yang unik. Uniknya apa? Mereka selalu ada yang menjual harta bendanya dan diserahkan di bawah kaki rasul-rasul. Untuk apa? Kepentingan bersama. Sehingga ada kasus Ananias dan Safira. Yang dikatakan dia membohongi Tuhan, mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus. Sehingga mereka dihukum mati, itu sebagai suatu pelajaran. Tetapi saudara, cara hidup jemaat mula-mula ini bukan menjadi cara hidup yang secara teologis harus diterapkan dalam gereja sepanjang masa. Kalau begitu kan kita semua harus jual harta benda rumah kita, diserahkan ke bawah kaki hamba-hamba Tuhan untuk kepentingan bersama. Dan ini memang di dalam sejarah pernah diselewengkan oleh Children of God. Yang prakteknya ibadahnya kemudian ada free sex itu. Karena di situ diajarkan bahwa mereka harus kembali ke orang tuanya. Dan ini menarik bagi anak-anak muda. Kenapa? Karena ajarannya tentang free sex. Mereka boleh bebas ganti-ganti pasangan siapapun yang mau. Karena mereka harus berenang bersama-sama dalam ketelanjangan di dalam tonicum elaiker of Holy Spirit. Itu satu ajaran yang menyimpang.
Mereka diajarkan, kamu pulang ke rumah, minta ambil apa saja dari orang tuamu untuk dikumpulkan demi kepentingan bersama. Saudara, ini tidak berlaku. Nah, Tuhan izinkan pola kehidupan jemaat mula-mula seperti itu karena mereka tidak lama lagi akan menghadapi penganiayaan. Dan kalau mereka masih punya rumah, harta benda di Yerusalem begitu banyak di Palestina, mereka akan meninggalkan dengan berat hati. Dan itu Tuhan izinkan. Saat mereka sudah tidak ada rumah lagi, tidak ada harta benda lagi, waktu penganiayaan mereka mudah untuk pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Palestina, tersebar-sebar di banyak tempat. Tetapi sangat luar biasa. Karena apa saudara? Kita melihat mereka sambil pergi ke berbagai tempat, mereka sambil memberitakan Injil. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan ayat 4. Kita boleh baca bersama-sama supaya pada saat kita membaca ada suara dan pikiran hati kita juga terpengaruh sehingga kita bisa memahami lebih baik lagi. Karena kalau pada saat kita ibadah online hanya nunggu dengan melihat di HP, itu seringkali apalagi pada saat sinyalnya jelek, semuanya hilang dan kita tidak tahu firman Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b dan ayat 4 ya. Oke, 1, 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelas-jelas seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi saudara, ada maksud Tuhan yang spesial, khusus. Kenapa ada pola cara hidup jemaat mula-mula yang diberlakukan waktu itu, terjadi waktu itu, tidak harus terjadi pada zaman sekarang. Mungkin suatu saat akan terjadi khusus. Indonesia terjadi penganiayaan yang masif buat orang-orang yang percaya, dan Tuhan izinkan orang-orang percaya sudah mempunyai iman, menjual harta bendanya, diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga pada saat penganiayaan mereka bisa pergi meninggalkan. Itu bisa terjadi. Kalau terjadi kerusuhan 98 kan berbeda saudara. Mereka pergi belum siap untuk menjual harta benda. Sehingga pada saat di bandara itu banyak mobil yang dijual murah. Saya tahu jemaat Kebayaran pun juga ada yang lari ke port dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan di sini tinggal semua, rumah ditinggal semua. Akhirnya meniti karir di sana. Itu beda. Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Kata diaspora ini menjadi suatu sarana penyebaran benih karena mereka saat pergi tersebar ke Samaria, Yudea itu mereka menghasilkan buah jiwa-jiwa yang bertobat, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ini kita bisa lihat kembali dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Kisah Para Rasul? Karena ini sejarah gereja mula-mula. Sejarah perjalanan rasul-rasul. Kisah 11 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Kita simak. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, sangat luar biasa. Kata diaspora mempunyai suatu pengertian yang sangat luar biasa.
Bukan hanya orang yang tersebar, tetapi mereka menyebarkan benih. Dan ternyata benih pemberitaan Injil itu, benih Injil itu tumbuh di antara orang-orang ke-12 suku yang ada di perantauan. Tetapi ada orang Kirene, ada orang Sifrus dan sebagainya. Ada orang-orang Yunani yang beritakan Injil, mendapatkan berita Injil, dan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Mungkin agak panjang sedikit latar belakang, tetapi supaya kita mempunyai gambaran yang sangat jelas. Bapak Ibu, jadi orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi ini, mereka mempunyai pergumulan masalah yang berat. Mereka menghadapi ujian dan pencobaan yang tidak ringan. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan sebagai orang-orang Yahudi, maka mereka ditolak oleh orang-orang bukan Yahudi. Khususnya orang-orang Romawi, orang-orang Yunani dan sebagainya. Yang kedua alasannya, karena mereka orang Kristen Yahudi, maka mereka juga ditolak oleh bangsanya sendiri, orang Yahudi yang tetap berpegang pada iman Yudaisme. Jadi ini adalah merupakan satu ujian dan pencobaan yang double. Dan itu sangat berat. Akibatnya apa, saudara? Mereka mengalami ujian pencobaan yang berat, yang tidak mudah. Banyak orang-orang Kristen Yahudi yang menjadi miskin. Karena sebagian mereka juga ditindas oleh orang-orang kaya. Saudara, itu adalah minoritas. Punya ujian pencobaan tersendiri. Tadi malam dari Pak Nur, dari Gading Serpong, Ibu Ida cerita. Ada cerita, minoritas itu kan sering ditekan. Jualan, buka warung di rumah. Tapi ada yang mengajarkan jangan beli pada orang Kristen. Saudara, sekitar kita mayoritas orang non-Kristen. Kalau ada pengajaran seperti orang-orang Kristen, itu sebenarnya anak saya, Grace, sama suaminya, jualan di sana juga ada problem yang sama. Karena ada pengajar-pengajar yang datang dari luar. Tetapi puji Tuhan, sekarang mereka diusirin oleh orang-orang Betawi yang ada di sekitar situ. Mereka tidak mau terima ajarannya. Itu jangan beli ke toko Anugerah itu untuk orang Kristen. Saudara, jadi gambarannya seperti itu. Kita berjualan, kita berusaha, kita bekerja selalu ditekan. Inilah ujian dan pencobaan yang tidak ringan. Baik itu dalam pengertian ujian pencobaan iman, ujian pencobaan ekonomi, kehidupan, dunia usaha, dan sebagainya. Tetapi saudara, mari kita bersama-sama melihat. Dari Yakobus pasal 1 ayat 2-4, kita akan belajar bagaimana mengubah atau menghadapi ujian dan pencobaan, dan kita keluar sebagai pemenang. Dengan melihat hal yang positif. Apa maksud ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Nah, dari perikop ini, saudara, kita bersama-sama akan belajar. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita dapat menghadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita, entah dari luar atau entah dari dalam, maka kita harus menerima ujian dan pencobaan itu dengan sikap gembira. Mudah enggak, saudara?
ada ujian pencobaan berat, ada yang mengalami sakit penyakit yang berat. Sekarang doakan, karena dia akan bong janen, masih ada di Kucing. Tadi malam ada berita cairan itu sudah disedot, tetapi akan dipantau sampai Senin apakah masih tetap muntah membuat dia tidak bisa menerima makanan karena kurus. Dia tidak bisa makan nasi sama sekali sudah lebih dari sebulan. Makanya langsung waktu turun 6 kilo itu dokter curiga. Tetapi semua hasil baik. Kolostomi baik, yang dari usus, dari bawah baik. PET scan pun yang untuk melihat apakah ada sel kanker di seluruh tubuh, baik semua. Tetapi dokter belum bisa mendiagnosa dengan tepat. Yang terjadi Pak Anen, tidak ada asupan. Itu sebabnya kalau sudah lemas harus diinfus supaya ada nutrisi masuk. Kalau sudah diinfus seger. Waktu di rumah sakit yang terakhir di daerah Sunter, karena dia sudah di daerah Remais, sudah ke Sumber Waras, sudah ke Awal Bros, semuanya tidak ada. Di Sunter juga antara dokter internis sama dokter bedahnya beda pendapat. Akhirnya saudara-saudaranya di Pontianak menyarankan pulang saja ke Pontianak, kita bawa ke Kucing. Dan puji Tuhan, rupanya di Kucing ditangani lebih cepat. Doakan saudara, mudah-mudahan dengan sedot cairan itu Pak Anen sudah pulih. Sehingga tidak ada tindakan yang lain dan segera pulang karena kerinduan dia untuk melayani. Itu luar biasa. Memang saudara, kalau kita berada di dalam ujian pencobaan apalagi sakit yang sepertinya hampir terminal, kita hanya mau dekat pada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tidak mau peduli orang mau ngomong apa, orang mau mengkritik apa, tetapi yang penting saya dekat kepada Tuhan. Dia ditekan orang, kenapa kamu fanatik terhadap GSRI? Saudara, oke, tidak apa-apa Pak Anen. Pak Anen kan masih diaken. Dan kalau Pak Anen menjalankan tugas, itu bukan fanatik terhadap GSRI. Tapi mau menjalankan tugas tanggung jawab yang masih dibebankan oleh Tuhan kepada dia. Amin saudara. Dan saya bersyukur karena Pak Anen masih tetap konsisten itu. Walaupun kalau dia telepon Ibu Linda rasanya sudah lemes. Tidak ada kekuatan pada saat nutrisi berkurang. Tetapi kerinduannya saya mau tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa. Saudara, apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita banggakan kepada Tuhan? Kecuali kesetiaan kita sampai akhir. Karena itu adalah yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan untuk kita semua. Itu sebabnya walaupun kita menghadapi ujian dan pencobaan, mari kita terima dengan hati gembira. Jangan menolaknya. Kalau kita mencoba menolaknya, kita justru akan berat. Kata-kata dari surat Yakobus ini dikatakan, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Luar biasa. Jika masuk atau menghadapi pencobaan ujian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan, artinya kita harus menerima dengan hati yang gembira. Tuhan tidak mengatakan kepada kita untuk mengharapkan ujian dan pencobaan datang. Saudara, itu Tuhan tidak pernah mengatakan juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak usah mengharapkan, tetapi kita bisa saja jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengharapkan bahwa kehidupan akan mudah, tidak ada masalah, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian. Ini adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ingat saudara, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan dalam Yohanes 16 ayat 33a. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Itu Tuhan Yesus sendiri katakan. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 juga dia mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah
kita harus menghadapi banyak sengsara. Saudara, mengerikan ya. Ternyata jadi orang Kristen janjinya bukan hanya yang seperti janji teologi kemakmuran itu. Itu salah satu sisinya memang ada janji. Kalau mengandalkan Tuhan, berbahagia dan diberkati. Amin. Tapi ternyata Tuhan memperingatkan pada sisi yang lain. Menjadi orang percaya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengalami banyak pencobaan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu akan mengalami banyak sengsara. Kalau mendengarkan berita ini, saudara takut dan mengundurkan diri, ya sudah Tuhan, saya ikut yang lain saja. Tidak, saudara. Mengapa firman Tuhan memberitakan ini? Karena kita adalah umat yang dicerai-beraikan di dunia ini, saudara. Kita adalah umat yang diaspora. Mana ada negara Kristen setelah kekaisaran Konstantin runtuh? Tidak ada. Walaupun negara-negara mayoritas Kristen tadinya, tetapi sekarang sudah mengalami post-era Christianity. Free thinker sudah begitu banyak. Orang-orang tidak percaya kepada Tuhan begitu banyak. Orang-orang ragu-ragu terhadap Tuhan begitu banyak. Orang-orang mengatakan Tuhan tidak ada begitu banyak. Tetapi Alkitab mengatakan hanya orang bebal, orang bodoh yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Karena mau membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, jauh lebih sulit daripada membuktikan kalau Tuhan itu ada. Dalam hati nurani kita, suara hati kita jadi selalu menyuarakan. Ada kuasa yang melampaui kehidupan kita. Dan kuasa itu siapa? Itu adalah oknum ilahi. Dan oknum ilahi itu siapa? Dia adalah Tuhan. Dari hati nurani saja sudah tertanam. Sehingga kita tidak mudah untuk main-main. Saudara-saudaraku, jadi mengapa firman Tuhan mengatakan dalam dunia kamu sebagai orang percaya akan mengalami banyak penganiayaan. Untuk masuk dalam kerajaan surga kamu akan banyak mengalami sengsara. Sekali lagi karena kita adalah umat yang bukan dari dunia ini. Kita umat yang dicerai-beraikan. Dan umat yang tidak dilindungi oleh penguasa kita. Undang-undang Indonesia seolah-olah semuanya sama kan? Tapi prakteknya apa? Gereja-gereja tetap banyak dibakar. Di Aceh banyak. Bukan hanya di Aceh, di banyak tempat. Karena memang kita adalah warga yang tidak dilindungi oleh penguasa dunia. Walaupun ada undang-undangnya, tapi prakteknya tetap berbeda. Di Cikarang belum lama ini juga ada ibadah yang di stop. Padahal kalau mengikuti undang-undang kan semua warga negara berhak untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Dan itu bebas, asal tidak mengganggu yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Karena kita umat yang tersebar, yang tidak terlindungi oleh pemerintah, maka kita adalah orang-orang yang mudah menghadapi bahaya, ujian dan pencobaan di dalam kehidupan. Sehingga kita tidak selalu bisa berharap segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Dan kalau segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, jangan marah, saudara. Firman Tuhan mengajarkan apa? Sabar. Terima saja dengan gembira. Nanti akan mengubah sikap dan perilaku dan moral kita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak sabar, kita marah-marah, kita akan menghantam semua orang, itu akan menjadi bencana bagi kebersamaan, bagi kesatuan kita. Ungkapan jatuh ke dalam berbagai pencobaan
itu bukan berarti suatu kecelakaan yang bodoh. Melainkan itu berarti kita bertemu, menjumpai ujian dan pencobaan. Saudara, memang kita mungkin menghadapi ujian dan pencobaan yang tidak sama, tidak seragam, berbeda-beda. Tetapi betapapun berat, betapapun rumit ujian itu, berbagai-bagai macam ujian itu anggaplah seperti benang yang berwarna-warni, yang ditenun oleh tukang tenun sehingga akan menghasilkan kain yang indah atau permadani yang indah. Ini yang saya katakan, ujian pencobaan harus kita terima dengan gembira dan kita menyikapi dengan benar. Saudara, kalau pembuat permadani, karpet ya, itu hanya menenun satu jenis benang, ya khusus benang karpet, yang tidak akan indah. Kalau saudara ke Tanah Abang, ini banyak orang menjual karpet bagus-bagus gitu ya. Dulu pasar Gembrong juga banyak, tapi sekarang sudah digusur karena dibikin tol itu ya. Pinggir jalan ada banyak. Tetapi karpet itu begitu indah, banyak orang senang. Kalau saya tidak senang, kenapa? Karena itu mengandung debu. Sehingga kalau tidak disedoti itu akan membuat kesehatan tidak bagus. Cuman maksudnya warnanya indah. Dari benang yang berbeda. Jadi anggap berbagai pencobaan ujian itu bagaikan benang yang berwarna-warni. Dan kita harus menenunnya bersama dengan Tuhan. Sehingga akan menghasilkan sesuatu keindahan. Itu yang akan membuat kita kuat. Kita mampu. Ujian pencobaan seberat apapun, kita tidak akan kalah. Saudara-saudara, kata anggaplah, sekali lagi ini sangat penting. Karena kata anggaplah ini berarti dinilai atau menilai. Jadi kita harus menerima ujian pencobaan ini, kita harus menilainya. Kemudian kita menetapkan sasaran dan prioritas kita yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita belajar dari Paulus dalam Filipi pasal 3, Paulus menilai hal-hal yang dulu penting baginya. Tetapi sekarang dia anggap rugi. Dia anggap sebagai sampah karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi ujian dan pencobaan, seberat apapun, mari kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita menerima, kita menilai dengan benar. Jadi apabila kita mengalami ujian pencobaan dan kita menilai dengan gembira, kita menerima bukan bersandiwara, bukan berpura-pura, bukan berhalusinasi, tetapi sungguh-sungguh. Kan kadang-kadang orang menganggap, ya sudahlah. Saudara, itu kadang-kadang cuma berhalusinasi. Tidak menuntaskan masalah sehingga tetap kita tercekam, kita tertindas oleh ujian dan pencobaan dan itu menjadi berat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah ini membuat kita bisa selalu ada sukacita. Dan kita bisa menang di tengah-tengah ujian dan pencobaan. Yang kedua, untuk bisa menghadapi ujian dan pencobaan seberat apapun dan kita bisa menang, maka bukan hanya kita harus menerima dengan gembira, menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, menilai dan kemudian menetapkan sasaran-sasaran kita di dalam Tuhan, sehingga seperti Paulus mengatakan, walaupun dia dulu mendapatkan sangat luar biasa kedudukan, ketenaran, tetapi itu semua dianggap rugi sebagai sampah karena Kristus. Maka yang kedua, kita harus mengetahui. Saudara, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu. Saudara,
Kita harus tahu, kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga memudahkan kita untuk menghadapi pencobaan, untuk memperoleh manfaat yang positif dari ujian dan pencobaan itu. Baik ujian itu dari dalam atau dari luar. Dan ini yang menjadi tema kita. Karena kita harus tahu. Apa itu? Ada maksud Tuhan yang terbaik dari ujian dan pencobaan yang diizinkan untuk kita alami dan menimpa kita. Sekali lagi kuncinya ayat 3a. Sebab kamu tahu. Apa yang harus kita ketahui saudara? Satu, iman selalu harus diuji. Iman harus selalu diuji. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikan seorang anak dan dia mendapatkan anak yang dijanjikan itu pada usia tua. Siapa saudara? Ishak. Tetapi Tuhan juga menguji iman Abraham. Untuk apa? Mempersembahkan, mengorbankan anaknya Ishak yang dijanjikan itu. Ini tidak mudah. Kenapa? Karena dikatakan yang akan disebut keturunanmu adalah anak dari Ishak itu. Dan pada saat Allah memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya itu, Ismail sudah diusir keluar atas permintaan dari Sarai. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ternyata ujian terhadap iman Abraham ini dia melewati dengan berhasil. Allah menguji Abraham tentang kesungguhannya dan tentang pertumbuhan imannya dengan meminta Ishak dikorbankan. Mengapa saudara? Karena Allah selalu menguji iman dengan maksud yang baik. Tetapi iblis akan menggoda dan mencobai kita dengan maksud yang buruk. Ini yang harus kita ketahui. Ujian terhadap iman kita adalah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Yang kedua, apa yang harus kita ketahui? Bukan hanya iman selalu diuji, tetapi ujian atau pencobaan itu bekerja bagi kita. Bukan untuk melawan dan menghancurkan kita. Ini harus kita ketahui, saudara. Kalau kita tidak tahu bahwa ujian dan pencobaan dimaksudkan untuk kebaikan kita, maka kita akan gampang hancur. Kalau kita hanya memandang ujian pencobaan merupakan suatu yang melawan kita, yang menekan kita, yang menghancurkan kita. Sakit kita anggap akan menghancurkan kita. Saudara, pada saat saya dalam waktu yang panjang bergumul dengan istri dengan sakit penyakit dan operasi sampai 10 kali, memang banyak orang bertanya-tanya. Bahkan kadang-kadang yang enak, orang kok sakit terus, orang kok operasi terus. Saudara, siapa yang mau operasi? Tapi komentarnya tidak enak. Tidak apa-apa, kami coba menerimanya. Karena kami tahu, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik dan ternyata sangat luar biasa. Karena kalau ada orang operasi langsung panggil Ibu Linda, begitu kan? Kenapa saudara? Kalau didampingi oleh dia menjadi tenang. Kenapa? Kamu usus buntu, aku sudah alami. Kamu buka perut, aku sudah alami. Kamu diangkat kandungan, aku sudah alami. Kamu angkat indung telur, aku sudah alami.
Kamu terkena kanker, aku sudah alami. Dan ini hal yang positif yang membuat, ya saya bersyukur karena sudah 7 tahun terakhir ini walaupun memang harus periksa terus, tetapi Ibu Linda justru sangat sehat. Tetapi kalau dari awal sudah berpikir ini akan menghancurkan hidupku, mungkin kalah di tengah jalan. Tidak mau operasi lagi, udah menyerah, ya sudahlah Tuhan. Dan akhirnya kalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ujian itu juga berarti persetujuan. Rasul Petrus menulis yang membuat kita bisa memahami lebih jelas. Mari kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. Dia berbicara tentang kemurnian iman. Ini 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Oke, 1, 2, 3 kita baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, sangat luar biasa. Emas itu disebut sebagai logam mulia. Banyak orang suka pakai anting, pakai kalung, pakai perhiasan. Nanti ditambah dengan berlian atau apa, itu jadi indah, begitu kan saudara. Tetapi di sini dikatakan emas yang fana, padahal logam mulia. Ini artinya iman yang sudah diuji, yang sudah disetujui, yang mendapatkan sertifikat lulus dari ujian, nilainya sangat tinggi dan berharga di mata Tuhan. Saudara, seorang pencari emas, dia akan membawa contoh biji emas mungkin tidak lebih dari 2 gram, hanya 1-2 gram, ke tempat pengujian logam mulia. Tujuannya apa saudara? Untuk memastikan bahwa biji-biji emas yang dia tampung, yang dia dapatkan banyak itu emas murni. Tidak dibawa semua saudara, hanya sebagian saja. Setelah diuji akan mendapat persetujuan dan sertifikat dan nilai yang dia dapatkan. Itu sangat luar biasa. Karena sudah diuji dan dinilai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pencobaan ujian bekerja bagi orang-orang percaya, bukan melawan orang-orang percaya. Ujian pencobaan itu adalah merupakan satu persetujuan, penilaian oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar tahan uji dan murni. Dan kemudian yang ketiga, pada bagian yang kita harus tahu, iman harus selalu diuji. Ujian pencobaan bekerja bagi kita demi kebaikan kita, bukan untuk melawan kita. Dan yang ketiga, pencobaan ujian dimaksudkan untuk mendewasakan kita. Apa yang dihasilkan dari ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita? Ayat 3 dan 4 sangat jelas. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, ujian dan pencobaan akan menghasilkan kesabaran. Dan kesabaran adalah salah satu dari manifestasi buah roh yang sudah kita renungkan minggu-minggu yang kemarin.
Dan kesabaran akan menimbulkan ketahanan atau ketekunan. Dan kalau itu kita biarkan akan memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna, kita utuh dan kita tidak kekurangan suatu apapun, atau dapat kita simpulkan kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita mencapai kedewasaan. Dan ukuran kedewasaan kesempurnaan kita adalah apa, saudara? Menjadi sama seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, ini harus menjadi patron, teladan, contoh kita. Ujian dan pencobaan biarlah itu akan bekerja untuk mendewasakan kita, menyempurnakan kita, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Itu sebabnya, saudara, pada saat ujian dan pencobaan kita harus sabar, kita harus tetap tekun. Karena itu adalah kunci sukses dan kunci memperoleh berkat-berkat yang lain. Saya yakin dan percaya kalau kita terus taat dan setia dalam segala kesulitan ujian apapun dan tidak pernah kecewa meninggalkan Tuhan, pada akhirnya kita akan memetik hasilnya. Artinya kita berani kerja keras. Saya tahu jemaat di sini bukan dari orang-orang yang berlatar belakang orang tua kaya. Sudah punya warisan triliunan, enggak kan? Kita semua berjuang dari nol, dari bawah semua. Dan saya melihat orang-orang yang tekun, bertahan, mereka berhasil. Tetapi seperti kemarin waktu Pak Nur membuka usaha, saya ingatkan, mari kita lakukan semua itu dengan menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dan kalau kita punya niat itu dari awal, maka saat kita berhasil, kita bukan membanggakan diri, bukan menyombongkan diri, kemudian merendahkan semua orang seolah-olah semua orang tidak ada artinya apa-apa. Saat kita diberkati dan berhasil dalam usia, karena kita menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan, justru akan mengangkat semua orang. Sehingga semua orang menjadi bangga, menjadi dihargai oleh orang yang berhasil ini. Saudara, jangan kontraproduktif dalam hidup. Berkat yang diberikan jangan menjadi masalah untuk orang lain. Berkat yang diberikan jangan membuat kutuk bagi kita. Memutus persaudaraan dengan saudara-saudara yang sudah terjalin begitu lama. Mungkin ini suara gembala. Membangun kebersamaan tidak mudah. Jangan dihancurkan oleh karena isu dan berita yang tidak benar, yang belum pernah diverifikasi faktanya. Gereja ini milik Tuhan, harus kita bangun bersama-sama dengan kebersamaan, dan kuncinya adalah kita harus mengutamakan satu dengan yang lain. Kita harus mencari kepentingan orang lain lebih dahulu. Jangan kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka memang harus sabar dalam ujian dan pencobaan. Harus tetap tekun dalam ujian dan pencobaan. Dan mereka baru berhasil. Dan keberhasilan itu benar-benar memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat. Contohnya Abraham. Abraham tidak sabar menanti janji Tuhan. Sehingga dia mengawini siapa? Hagar.
memang mendapat anak Ismail, tetapi saudara, ini mendatangkan kesulitan besar bagi keluarga Abraham, bahkan bagi keturunan dan umat manusia sampai sekarang ini. Musa, dia tidak sabar sehingga dia membunuh Pandor daripada Mesir. Dan akibatnya dia harus lari ke Midian menjadi gembala ternak Yitro yang akhirnya menjadi mertuanya. Selama berapa lama? 40 tahun. Ketidaksabaran, ketidaktekunan, ingin memperoleh lebih cepat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat kita akan membayar begitu mahal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kenyataan-kenyataan. Yang terakhir adalah supaya kita boleh menang atas ujian dan pencobaan, maka serahkanlah kehendak kita kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Ujian yang terberat bagi Tuhan Yesus adalah pada saat mau mengatakan kehendakmu yang jadi. Tuhan mengatakan, Tuhan cawan ini kalau boleh lalu, salib ini saudara. Itu satu penghukuman, penghinaan, perendahan, kutuk yang luar biasa. Tetapi Tuhan kita yang tidak berdosa, Dia yang adalah firman menjadi manusia, datang ke dalam dunia memang untuk menjadi terkutuk karena kita orang berdosa. Dan pada saat mau naik kayu salib itu saudara, pergumulannya berat antara kehendak diri dan kehendak Tuhan. Maka Dia mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus tidak mengatakan, Tuhan, Bapak aku tidak mau, biarlah berlalu saja. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Dan itu yang membuat karya keselamatan sempurna di atas kayu salib, saya dan saudara boleh mendapatkan anugerah keselamatan hidup kekal di surga. Amin. Nah, kita belajar dari sini saudara. Saat ujian dan pencobaan, serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah. Biarlah kita punya ketekunan. Biarlah kita mempunyai kesabaran. Biarlah kita mempunyai ketahanan. Dan itu akan memperoleh buah yang matang. Saudara, Allah tidak dapat membentuk kita kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Dia. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Itu sebabnya untuk dibentuk oleh Tuhan maka kita harus menyerahkan kehendak kita kepadanya. Membiarkan Tuhan membentuk seturut dengan kehendak dan rencana. Allah membentuk kita, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk kita harus memberikan kesempatan Allah bekerja di dalam diri kita dan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Saya akan berikan 3 contoh atau paling tidak 4 contoh. Allah butuh waktu berapa tahun untuk Abraham sebelum memberikan anak. Dihitung-hitung usia 75 kan, waktu dipanggil. Kemudian diberi janji. Mendapat anak usia berapa? 100 tahun. 25 tahun. Saudara, itu bergumul tidak mudah, 25 tahun. Tapi Abraham akhirnya menyerahkan pada kehendak Tuhan. Memang ada di tengah jalan karena bujukan daripada Sarai, akhirnya mengambil Hagar. Dan ya tadi yang saya kemukakan, itu menjadi bencana bagi dunia. Yang kedua, Allah bekerja membentuk Yusuf. Selama berapa tahun? 12 tahun.
Allah mengizinkan Yusuf mengalami berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan. Dijual saudaranya, menjadi budak, dipenjara, karena dituduh yang tidak benar. Tetapi dia tetap tekun bertahan. Dia menjaga kesucian. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi orang kedua penguasa di Mesir. Yang ketiga, Musa. Musa ini sangat luar biasa. Berapa tahun saudara butuh waktu? 40 tahun kali 2. Saudara, 80 tahun. Musa dididik oleh Tuhan menghadapi ujian dan pencobaan yang tidak mudah. Supaya dia bisa mempersiapkan Musa dalam pelayanan 40 tahun terakhir. Untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid berapa lama saudara? Kurang lebih 3,5 tahun. Untuk melatih murid-murid sehingga mereka bisa meneruskan pelayanan, pemberitaan, kabar keselamatan kepada dunia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Mereka semuanya berserah pada kehendak Tuhan. Mau taat pada kehendak Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan bekerja. Membentuk mereka. Sehingga mereka bisa dipakai menjadi alat yang mulia di tangan. Mari saudara. Kita hadapi ujian pencobaan. Seberat apapun. Baik dari luar maupun di dalam. Dengan prinsip kebenaran ini. Sehingga kita akan kuat, kita akan menang, kita akan menjadi saksi dan menjadi berkat. Tuhan memberkati firman. Amin. Saya mohon Bapak Yonatan dengan hormat untuk mengucap syukur buat renungan firman Tuhan pagi. Benar, Yesus. Terima kasih. Ya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan, merayakan perjamuan kudus, mengingat akan sengsara penderitaan Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan benar, dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kamu menguji diri kamu sendiri, hukuman tidak menimpa kamu. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan uji diri kita. Dan kita akan persiapkan dengan pujian Kemenangan Iman nomor 49
nyawaku kuberikan bagimu. Ujian dan pencobaan sehingga kita menjadi kalah. Biarlah kita akan memohon pengampunan dosa di hadapannya, dan Dia akan nur cahaya nugraha akan mewakili kita. Bapa di surga, sudah seharusnya kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang baik dan yang sempurna adanya, sama seperti Engkau adalah Allah yang kudus, yang sempurna adanya. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami kelihatan bagus di luar, kelihatan kami memiliki hidup yang berkenan, tetapi sesungguhnya kami memakai topeng-topeng kehidupan ini Tuhan, baik itu dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam apa yang kami lakukan. Sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah hidup yang jauh dari Tuhan dan yang bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan kami boleh menghadap Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami ingin datang kepadamu dengan hati yang terbuka, kehidupan yang terbuka, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni akan kepura-puraan kami, sehingga hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh dilayakkan untuk datang dan menikmati perjamuan Tuhan, dan kami boleh diberikan kekuatan dan hidup baru untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami dan kami ingin persembahkan sebagai persembahan yang kudus yang dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang aku serahkan. Perbuatan ini setiap kali kamu memakan untuk menjadi peringatan. Dan sesudah makan, Dia mengambil cawan dan Dia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang disampaikan oleh darah
perbuatan setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Amin. Sekarang roti ini dan anggur akan mempersiapkan diri dan kita akan makan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sambil mempersiapkan diri, dengarlah sabda Tuhan yang berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah.
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Dengarlah sabda Tuhan yang berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah daging hidupku yang kuberikan untuk hidup dunia." Kita terima roti sebagai lambang tubuh Tuhan dengan bersyukur. Selanjutnya kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarlah sabda Tuhan yang berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Kita terima anggur sebagai lambang darah Tuhan dengan bersyukur. Purinji Linda akan mengucap syukur buat perjamuan yang kita boleh rayakan secara lebih ke arah normal pada waktu. Hati kami melimpah dengan syukur untuk kasih-Mu yang ajaib. Kasih yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Pagi ini hati kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menghampiri meja perjamuan kudus. Terima kasih, setelah sekian lama kami tidak bisa menikmati persekutuan seperti ini. Hari ini kami kembali boleh menikmatinya. Semua adalah anugerah-Mu. Kami bersyukur. Teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami taat dan setia sampai akhir hidup kami, mengiring dan melayani-Mu. Karena kami tahu itu yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur, memohon kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Pencobaan, ujian apapun yang Tuhan izinkan kami alami dan kami lalui, kuatkan kami untuk cakap menanggungnya bersama dengan Engkau, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan sudah memberikan hidupnya bagi kami, kami berdoa kepada Bapa. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kantong merah adalah untuk persembahan syukur rutin mingguan kita, dan kantong biru adalah untuk persepuluhan. Biarlah kita kembalikan yang adalah milik Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan berkelimpahan. Kita akan iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari pujian 263. Penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu, dan bawa pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hati
memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebalah pialamu seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang bakal. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebalah pialamu seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebalah pialamu seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Dan kalau pagi ini ada tangan yang terulur untuk memberikan persembahan, baik syukur rutin mingguan kami maupun mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami tahu itu mengalir dari hati kami yang mau taat kepadamu. Terima persembahan ini, Engkau pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja Santa Meron Indonesia Jemaat Bekasi. Ke depan kami punya program-program, Engkau berkati. Baik itu program misi secara langsung atau tidak langsung. Atau mungkin mulai kami akan merintis suatu pendidikan sehingga bisa menginjili orang-orang yang bisa dididik melalui pendidikan yang ke depan mungkin akan didirikan oleh gereja ini. Semua butuh dukungan dana. Kerinduan kami Tuhan, melalui persembahan yang mati ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat menghidupkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu yang berjalan. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha. Engkau berkati anak-anak kami dalam studi dari jenjang pendidikan paling bawah sampai perguruan tinggi, bahkan S2, S3. Engkau berkati mereka bisa menempuh dengan baik. Kami boleh mencapai prestasi yang baik, kami boleh mencapai hasil yang maksimal, dan semuanya adalah demi kemuliaan nama-Mu. Di mana kami anak-anak boleh bersaksi dengan menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, dengan disertai oleh Tuhan, maka kami memperoleh itu semua. Jemaat yang sakit kami serahkan kepada khusus Diaken Bong Janen yang masih berubah di kucing. Tuhan Ku akan jamah, pulihkan, sembuhkan dia. Saudara-saudara kami yang lain Ku juga akan pulihkan, sembuhkan yang perlu penyembuhan. Pak Temi Rusli, kami bersyukur karena berbulan-bulan, bertahun-tahun dia merasa kakinya begitu lemah. Tetapi dalam minggu-minggu terakhir sudah mulai ada kekuatan untuk kembali beribadah dan melayani-Mu. Ini adalah anugerah yang besar. Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu yang baru hamil, berkati buah kandungannya sampai mereka boleh melahirkan dengan aman dan selamat. Anak-anak mudamu dalam pergumulan pasangan hidup, tepat waktu berikan kepada mereka. Berkati anak-anak mudamu dalam karir dan pekerjaan. Anak-anakmu dan seluruh jemaat yang masih mencari pekerjaan, buka jalan, berikan pekerjaan tepat waktunya, supaya mereka bisa bekerja mendapatkan nafkah hidup, bisa merancang hari esok bersama dengan Tuhan,
bisa turut berkarya memajukan pekerjaan Tuhan dalam gerejamu. Kami terus serahkan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Kami tolak kuasa iblis yang terus berusaha untuk menghancurkan gereja ini. Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mencoba memakai orang-orang yang mau dipakai, mau menjadi alat, mau diprovokasi. Tetapi kami semua yang ada di dalam ruangan ini menolak itu semua Tuhan. Karena kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai kemuliaan-Mu, untuk dipakai memajukan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan bangsa dan negara ini dengan berbagai permasalahan. Kau tolong Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Mereka terus boleh bekerja demi kebaikan bangsa ini. Pandemi yang belum berakhir terus diatasi sehingga akhirnya pandemi ini bisa berlalu. Kehidupan kami berjalan normal kembali. Dan kami akan kembali ke rumah kami. Menjalani hidup sepakan ini. Pimpin, sertai, berkati, jaga, lindungi kami. Kami bersyukur, berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Warta jemaat gereja kita tanggal 7 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Di layar LCD di situ sudah terlihat ada jadwal yang rutin setelah perubahan ini. Yang akan saya tekankan dan ingatkan kembali yaitu untuk minggu depan ada persekutuan DOC Youth setelah ibadah selesai, yaitu minggu kedua dan keempat. Jadi besok memasuki minggu kedua. Jadi untuk pemuda, remaja bisa bergabung setelah ibadah umum selesai. Sekarang karena ada dipakai di Padus, jadi kita pindah ke gedung gereja lama di bawah. Oke, kemudian saya tekankan kembali di persekutuan wilayah. Khusus untuk wilayah Sion akan diadakan pada tanggal 21 Agustus hari Minggu jam 4 sore. Detail dari di mana dan apanya itu akan diberitakan mungkin di grup WA dari wilayah Sion. Warta yang kedua. Badan Pengurus Sinode GSRI akan mengadakan sidang raya Sinode GSRI pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2022. Dari Bekasi sudah ditunjuk Diaken Nur Cahya Nugraha dan Penatua Herman Suwinta sebagai panitia sekaligus juga utusan calon badan pengurus sinode. Sementara Bapak Pendeta Yevanus Sugiarto dan Guru Injil Linda Sugiarto akan hadir sebagai peserta sidang raya sinode. Sidang raya sinode ini tidak diadakan di Jakarta, tapi tempatnya di luar Jakarta. Nomor 3. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan oleh yang pertama keluarga Bapak Ali Suwijono, yaitu berupa vinil untuk melapisi penutup kolam baptisan yang ada di samping gereja. Terima kasih kepada keluarga Bapak Ali. Yang kedua, kepada keluarga
Bapak Cecen Saputra yang sudah mempersembahkan. Kalau Bapak Ibu ke belakang atau ke ruangan tempat boksu di samping gereja ini sudah terlihat kursi-kursi yang berbeda dan jauh lebih elegan, lebih bagus ya. Ada 18 kursi, nggak tahu kursinya apa, pokoknya ada 18 kursi. Di sini disebutkan 3 kursi bar, mungkin kursi yang tinggi kursi bar ya. Ada 3 sofa dan 7 dus keramik. Terima kasih kepada Pak Cecen yang sudah mempersembahkan hal ini. Yang keempat, kita akan memperhatikan warta keuangan. Persembahan yang diterima pada tanggal 31 Juli yang lalu sebagai berikut. Ibadah umum Rp2.601.000. Persepuluhan Rp1.650.000. Sekolah minggu Rp305.000 maksudnya. Sekolah minggu ini yang kelas kecil yang tadi, yang Rp305.000. Sementara untuk 3 kelas besar dari Gloria, Tunas, dan Remaja terkumpul Rp230.500. Dan yang terakhir dari Diakonia sebesar Rp100.000. Bagi sedang jemaat yang mungkin tidak atau lebih memilih memberikan secara transfer, boleh ditransfer ke rekening GSRI Bekasi, sementara masih menggunakan nama Bapak Herman Suwinta, tapi itu adalah rekening GSRI Bekasi sebelum berganti nanti, dengan nomor BCA Bank Sentral Asia 001 712 0020. Yang terakhir adalah warta sukacita bagi yang berulang tahun. Yang namanya disebut, mohon kalau hadir bisa berdiri, kita akan memberikan tepuk tangan selamat. Yang 1 Agustus, Ibu Julien Lukas, Ibu Sance ngetopnya ya. Ya, selamat Bu. Tanggal 2 Agustus ada 2 orang. Singer kita ada di sebelah kanan saya. Saudara Zakaria Agustinus. Dan yang satu lagi, entah hadir atau tidak, Ibu Jacqueline Sharon Yahya. Tidak hadir. 3 Agustus, ini juga yang tadi sudah melayani maju ke depan. Diakon Mula Agustina. Ya. Dan yang terakhir tanggal 5 Agustus adalah Bapak Leo Hermawan. Tidak hadir juga. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun untuk periode sampai dengan tanggal 7 Agustus di bulan ini. Demikian warta jemaat pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tolong doakan visi saya yang tertunda, nanti akan saya titipkan pada majelis dan hamba Tuhan yang baru, ke depan akan bicara. Tetapi kita berdoa, tidak sampai 2 tahun lagi, mungkin sejarah GSR Bekasi akan ada 3 pendeta. Saya masih di sini, Pak Thompson sudah saya bicara dengan beberapa anggota majelis dan sudah setuju untuk transisi dan nanti ada pendeta baru akan datang sebelum kami pergi. Sehingga pada saat kami pergi pensiun ada 2 pendeta yang akan melayani dan menggembalakan saudara. Doakan hamba Tuhan yang baru bisa lebih baik dari kami berdua untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Karena misi harus berjalan dan visi saya akan saya titipkan. Dan itu butuh dukungan dari kita semua. Mari kita terus berkomitmen menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita jalani hidup kita dengan terus memuliakan Tuhan yang ada di tahta. Sekarang kita berikan hormat, kemuliaan bagi Bapa, Anak dan Roh dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang dan berulang, hingga Jemaat yang terkasih, mari kita tinggalkan ibadah kita untuk kembali menjalani aktivitas kita sepanjang 1 minggu yang akan berjalan ini. Kita terus menghadapi ujian dan pencobaan dengan sikap yang benar, supaya kita boleh menang karena Tuhan. Dan sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa sumber berkat, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, dan Roh Kudus sumber sukacita akan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi saudara semua.